Perkenalkan, nama saya Adis, NIM 1910417055, kelas pagi C. Dosen Adi Mursalim, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang lingkungan sosial budaya pada pemasaran global. Pemasar internasional harus mengetahui pengaruh budaya dan harus menyiapkan diri untuk menjawab tantangan itu atau mengubahnya. Pemasar internasional memainkan peran penting, bahkan dapat dikatakan menentukan dalam mempengaruhi kecepatan tingkat perubahan di seluruh dunia. Hal ini terlihat jelas dalam makanan, tetapi praktis menyangkut semua industri, terutama produk konsumen. Pabrik sabun dan deterjen telah mengubah kebiasaan mencuci. Industri elektronik telah mengubah pola hiburan, dan pemasar pakaian telah mengubah gaya-gaya dan sebagainya. Dalam produk industri, budaya telah mempengaruhi karakteristik dan permintaan produk, tetapi yang lebih penting lagi sebagai pengaruh pada proses pemasaran, terutama dalam cara menjalankan bisnis. Pemasar internasional telah belajar untuk mengandalkan orang yang mengetahui dan memahami adat serta sikap setempat untuk keahlian pemasaran. Hubungan bisnis antar pihak-pihak yang mempunyai budaya atau kebangsaan berbeda dapat dipengaruhi oleh tantangan tambahan. Bila salah satu pihak dari budaya konteks tinggi mengambil bagian dalam kesepakatan bisnis, faktor-faktor dibahas mungkin akan lebih rumit karena keyakinan berbeda mengenai signifikansi dan kesepakatan bisnis formal dan kewajiban yang mengikat semua pihak. Misalnya manajer penjualan benar-benar yakin bahwa hanya kontrak yang ditulis dengan baik yang diperlukan agar perusahaannya dapat menerima semua kewajiban yang mengikat. Tetapi manajer penjualan juga dapat memahami belahan dunia. Sesuatu hanya dapat terjadi bila ada hubungan pribadi, karena kadang-kadang hubungan pribadi juga perlu untuk melaksanakan sesuatu dalam lingkungan konteks rendah. Jadi di sini ada aspek dasar dari budaya. Bagi ahli antropologi dan sosiologi budaya adalah cara hidup yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Budaya termasuk kesadaran dan ketidaksadaran akan nilai, ide, sikap, dan simbol yang membentuk perilaku manusia dan diteruskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, seperti didefinisikan oleh seorang ahli antropologi dan organisasi Gerhard Steck ya. Budaya adalah tantangan kolektif pada pikiran yang membedakan anggota tersebut dari satu kategori orang dengan orang yang lainnya. Jadi di sini ada pandangan ahli antropologi seperti diutarakan oleh Ruth Bennett dalam karya klasiknya berjudul The Chrysanthemum and the Sword. Tidak peduli betapa aneh tindakan atau pendapat seorang, cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak mempunyai hubungan dengan pengalamannya di dunia ini. Tidak masalah jika tindakan dan opini dirasakan sebagai gagasan yang aneh oleh orang lain. Pemasar global yang berhasil
meneruskan atau harus memahami pengalaman manusia dari sudut pandang lokal dan menjadi orang dalam melalui proses empati budaya. Jadi di sini ada komunikasi dan negosiasi. Jika bahasa dan budaya berubah, ada tantangan tambahan dalam komunikasi, misalnya ya dan tidak digunakan dengan cara yang berbeda antara negara Jepang dan negara Barat. Hal ini menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman. Terus perilaku sosial. Perilaku sosial ini ada sejumlah perilaku sosial dan sebutan yang mempunyai arti yang berbeda-beda di dalam budaya lain. Sebagai contoh, orang Amerika umumnya menganggap tidak sopan jika makanan di atas piring, membuat keributan ketika sedang makan, dan bersedawa. Namun sejumlah masyarakat Cina merasa bahwa merupakan hal yang sopan jika mengambil setiap porsi makanan yang dihidangkan dan menunjukkan kepuasan dengan bersendawa. Perilaku sopan lainnya jika tidak diketahui akan merugikan bagi pelancong internasional. Sebagai contoh, di Arab Saudi merupakan penghinaan jika menanyakan kepada pemilik rumah tentang kesehatan suami atau istri. Terus yang selanjutnya ada sosialisasi antar budaya. Memahami suatu budaya berarti memahami kebiasaan, tindakan, dan alasan-alasan di balik perilaku-perilaku yang ada. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, bak mandi dan toilet mungkin berada dalam ruang yang sama. Orang Amerika mengasumsikan bahwa di dalam norma yang berlaku di dunia, namun di dalam beberapa budaya seperti Jepang menganggap itu tidak higienis. Bahkan budaya lain menganggap duduk di atas toilet itu tidak higienis. Di banyak budaya, penggunaan tisu toilet bukanlah norma mereka. Lingkungan budaya. Yang selanjutnya lingkungan budaya. Tiap-tiap bangsa mempunyai nilai-nilai, adat istiadat, dan tabu sendiri. Pengusaha asing jika ingin berhasil harus mengandalkan etnosentrisme mereka dan mencoba memahami kultur dan kebiasaan bisnis di negara tuan rumah yang seringkali berbeda konsep waktu, ruang, dan tata cara. Bagaimana cara konsumen setempat memikirkan dan menggunakan produk tertentu harus diperhatikan oleh penjual sebelum merencanakan program pemasaran. Jadi di sini ada beberapa contoh, yaitu kaum pria Prancis rata-rata menggunakan kosmetik dan alat kecantikan hampir 2 kali lebih banyak daripada istri mereka. Orang Jerman dan Prancis makan seperti bungkusan, makan spaghetti bungkusan lebih banyak daripada orang Itali. Anak-anak Itali senang makan sepotong coklat yang disisipkan di antara 2 potong roti sebagai cemilan. Kaum wanita di Tanzania tidak mau memberi telur kepada anak-anak mereka karena takut anak-anak itu menjadi botak dan impoten. Jadi di sini sudah jelas contoh-contohnya, yang mengejutkan di pasar konsumen. Jadi mungkin cuman cukup sampai di sini, sampai contoh-contoh di pasar konsumen ya, yang saya bisa jelaskan. Jika ada kurang dan lebihnya saya minta maaf. Ada mungkin banyak kekurangan, ada kata-kata yang salah, saya juga minta maaf. Saya ucapkan terima kasih.